Menurut lo gimana? Gue pakai kacamata sabi nggak? Sabi banget sih. Anjing itu gue suka dari lo, bikin gue semangat. Didandanin dong, ini Mas Apanya? Bayu, lihat itu. Harusnya gua nggak sih yang bilang dandanin dong suami gue. Gue kayak dia nih. Oh, berarti lu juga udah kesel banget liat dia gitu. Di back over gitu ya. Iya, Sabi sih. asik ya. Tapi nanti tuh ya kali ya. Mas Bayu nggak mau kayak Bero gitu tampilannya. Coba biar lu berdiri, bisa kelihatan nggak sih kameranya? Coba Kalau berdiri. berdiri, kelihatan lu sih. Lampu. Coba. Aduh lampu. Iya tuh ada Gila, lampu. tinggi banget kan dia. Orang 3. Tinggi 183, berat badan berapa? 76. 76. Interview orang gue. Dari orang ini. Apa nih podcast? Dikit-dikit. Lu beli size cewek apa cowok? Saya cowok. Ada gini, Ada. ngatung gitu. Cuttingannya kayak Maksudnya boxy crop gitu. nih Mas. Crop ya. Crop Iya kan? gitu. Oke. Tapi ini bukan crop. Ini sebenarnya nggak crop kan? Ini nggak crop. Belakangnya lihat bro, belakangnya. Ini gua podcast apa nih? Oke, menarik. Oke, menarik. Edgar, ladies and gentlemen. Kalau aku lihat tampilannya kan sebenarnya Kobero tuh lumayan fashionable lah. Gue enggak emang. Nggak ngomong gitu. Sebenarnya Kobero tuh bisa se-fashionable ini tuh karena memang hobi atau Ya awalnya sebenarnya hobi, karena kan gue suka ngeliatin emang dari TikTok segala macem gitu kan, video-video orang. Wih kayaknya asing juga ya, kok bisa orang yang badannya pendek bisa kelihatan lebih tinggi gitu loh. Malah bagus, maksudnya ada teknik. Iya, gue ngerti loh. Emang cewek-cewek tuh emang gitu aja. Pengen kelihatan tinggi gitu. Iya, Ber lanjut. Ya dari situ mulai belajar tuh, kayak ada Pinterest kan, dulu belum ada Pinterest, sekarang tuh bisa hari ini mau pakai baju apa ya gitu, misalnya punya atasannya warna hitam, cocoknya bajunya bawahannya warna apa gitu kan, di Pinterest tuh tinggal cari aja white outfit misalnya gitu, for men, langsung muncul semuanya. Oh dari situ bisa dapat referensi segala macem. Terus seru juga pas nemuin ternyata baju tuh ada cuttingannya segala macem gitu kan, ada yang regular lah, ada yang crop tadi, bahkan ada drama kan sampai di dunia fashion tuh kayak crop itu kayak buat boti ya misalnya gitu kan. Bisa. body apa sih? Iya. Bonceng 3. Oh. Nggak ngerti aku tuh kayak gitu-gitu. Tapi gue gak ngerti beneran lagi anjing. Atau ada yang tahu banget bisa komen gitu ya kan. Iya bener-bener. Oh jadi tuh sampai ada stigma-stigmanya gitu ya? Kayak stigma. fashion apa tuh related dengan apa gitu? Betul. Biasa lah dunia TikTok. Kayak hidup harus diatur sama TikTok gitu. Oh, di Biasa. kotak-kotakin gitu ya? Netizen. Tahu nggak main TikTok nggak? Ngeliat-lihat aja. Sama Lihat dari siapa kamu? Nih dari kamu sayang, dia ngasih kayak TikTok kok di anjing, beli kan kita, jadi kita begadang anjing tuh kemarin hari Senin. Seru juga ya, seru, banyak informasi di situ gitu kan, terus kayak bisa new media gitu ya menurut gue, jadi kayak lu bisa punya alternatif source of income juga dari new media tersebut gitu kan, dengan mereka bayar ke creator sebenarnya kan. Sebenarnya nggak harus bayar creator juga. Awal mula tuh sebenarnya iseng kayak beli produk yang banyak dijual di TikTok itu, yang ratingnya juga bagus, yang affordable itu kayak harga 100 ribuan ke bawah misalnya. Ya udah beli sendiri, berarti modal sendiri, nggak ada dapat uang dari manapun kan, modal sendiri. Dateng terus coba aja nge-review. Tadinya tuh awalnya nggak niat juga, maksudnya nggak niat itu adalah nggak apa ya? Diseriusin? Iya nggak diseriusin, dan juga nggak berani nampilin muka. Ah masa sih kok? Iya beneran, serius. Lu nggak berani nampilin muka apa di belum. dia? Nah yang anehnya, anjing gue pede lagi. Enggak ya? Pede lah gue nampilin muka gue ke mana? Enggak. Iya ke anak-anak ya. Itu balik lagi kan ya ke tipe orang-orang masing-masing kan sebenarnya. Tapi lu kan ganteng, kenapa lu nggak pede? Kalau gue mah wajar lah. Lu ganteng ya. Kenapa jadi gitu? Kenapa Ber? Ya nggak pede aja, maksudnya kan kalau misalnya di depan kamera tuh kan harus ngomong, terus harus ekspresif segala macem gitu kan, biar menarik sebenarnya buat dikontenin. Ya udah di awal tuh
bisa jadi source of income itu ya pertama dari affiliate itu. Makanya dari nge-review itu kalau misalnya lo lihat video-video pertama gua banget, itu videonya tuh masih pakai tangan. Iya, tahu Oke, gua. oh, bener. Gua ngikutin Nonton kan? Madar Oh, loh. enggak banget. Pastilah gua kalau wah anjing, Emang Edgar. username-nya apa? TikToknya? Anak kota, Audel ah. Ngikutin berarti ya? Iya, terus kayak, wih mulai muncul nih, wih mulai joget nih anjing keren jogetnya gitu kan saat 2000 berapa tuh ya? Oh, iya benar-benar. Situ Kayaknya love nggak ada yang tahu lagi. sih sebenarnya. Emang mulai dari tahun berapa mulai? Nah, Tangan doang, TikTok. yang Oh, nggak tangan doang. Ah. Itu belum nyampe setahun. Ya, April tahun lalu lah. Berarti tahun depan baru setahun. April tahun lalu tuh baru mulai. Baru mulai. Konten pakai tangan. Konten. Konten pakai tangan. Yang baju ya. Baju. Konten pakai tangan. Maksudnya? Maksudnya nge-review Nge-review. item pakai tangan doang, nggak pakai muka. Nge-shootnya cuma produk doang fokusnya. Terus kayak, oh ini materialnya ini, Oh, iya, ini gini. bisa di Iya, iya, stretch, iya. ini nggak mudah lecet, kayak gitu. iya kayak iklan sabun tuh. Iya kan? Yes. Dan itu awal mulanya beli semua produknya. Awalnya beli semua betul. Oh. Dari Beli semua tuh maksudnya modal Iya, sendiri. modal model sendiri Iya. gitu. Ternyata banyak yang suka, cuman dari tangan doang itu. Nah, Tangannya aja udah banyak yang Tangan suka ya. doang. Cuma palanya dikit doang. Suka nggak ya? Iya jadi ngeliatin tangan. Nggak apa-apa Gar. Terus. so dari situ mulai ada video. Dia jadi liatin muka. Ada yang rame videonya, terus FYP, kalau kita sebutnya di TikTok benar FYP. FVP tiba-tiba. Jadi video pertama FYP-nya apa tuh? Ya itu baju doang. baju. Iya. Mulai dari situ penjualan lumayan, misalkan Penjualannya mereka. penjualannya mereka dan juga penjualan dari video gue juga. Keranjang kuning kakak. Oh. Tapi kan, nah benar. Tapi di video bukan live. Iya. Ada video, ada keranjang kuningnya. Ada linknya. Untuk ngajarin. Oh benar. Sering, ya. Oh iya betul. Iya maaf. Main. Benar. Memudahkan kita menghabiskan uang bukan itu ya. Terus. PTT, pemain TikTok. Nah misalnya harganya 80.000, terus komisinya 15%. Nah itu dapat komisinya Itu si segitu. afiliator tuh biasanya kayak gitu. Betul. Lumayan. Dapatnya 15% itu. Iya. Dari setiap penjualan Dari kan? setiap penjualan, dari setiap orang yang mau beli, kita dapat komisinya. Wow. Tapi tiap produk beda-beda ya komisinya. Ada yang cuma 1% mungkin, ada yang cuma 3%, 10%, 15% gitu. Terus juga bergantung nominal harga normalnya kan. Tapi itu sekian persen itu net langsung dari harganya gitu. Paling waktu narik aja kena apa pajak Ya. withdraw lah ya biasa. Biasanya deh. Satu video ya berapa ya 100.000 view misalnya. Nah itu penjualan sehari itu bisa 20 piece gitu. Satu komisinya misalnya 12.000, yaudah tuh sehari bisa berapa? 200 ribuan ya. Oh, dengan satu aset aja ya. Dan itu satu video dan satu produk. Sedangkan biasanya afiliator buat lagi kan video lain, Oh dapat iya. video lagi, video Lah itu lain, kalau kayak gitu dapat lagi? dapat lagi. Oh iya. Setiap video dan ada keranjang kuningnya, ada komisinya pastinya. Kalau ada keranjang kuning pasti ada komisi biasanya. Itu pasti dapat komisinya tiap video beda. Dan karena tiap video produknya beda. Gitu. Coba nge-review kita sekarang. Mau yang mana dulu? Tapi kalau misalnya yang kayak gitu, dari brandnya pas lagi lo sebelum jadi afiliator, lo bikin konten gitu-gitu di luar lo dapat persenan, lo dibayar juga nggak? Kalau awal pertama kali enggak. Kalau dibayar itu udah namanya endorsement biasanya. Iya, udah di endorse terus ada afiliatornya juga gitu. Itu juga bisa. Oh, apa misalnya analitik dari videonya bagus, dilihat dari brand, kita nawarin segini. Biasanya ditanya rate-nya berapa. Nah, yaudah berarti kita dapat endorsement, harga, dan Plus juga si plus sama komisi. komisi tiap ada penjualannya kalau ada yang beli gitu. Ngomong-ngomong soal anak kota, kenapa username-nya anak kota? Jujur sebenarnya nggak sedalam itu artinya. Nggak sekota itu. Iya nggak, bukan sekota itu juga sih. Anak kota kan gitu. Dan enggak, maksudnya juga persepsi orang beda-beda. Mungkin Audi sama gue beda gitu kan. Anak kota menurut gue antonim anak desa jadinya. Nggak bukan itu. Nggak ada Nggak maksud gitu ya? apa-apa, cuman awal tuh iseng doang. Kayak apa ya user? Tadi pengen bikin tempe goreng misalnya gitu. Karena yang lucu aja gitu sebenarnya. Nggak ada yang spesifik.
Nggak ada filosofi. kita tuh untuk filosofi Iya, gitu. langsung aja anak otak aja. Ada gitu. Biar orang gampang ingat gitu-gitu ya. Tapi lu emang sebenarnya pas lagi bikin account niat banget mau jadi anak TikTok atau Nggak ada sih. Iseng dong, beneran pure iseng. tuh kan iseng seharusnya mah. Iya. Iseng ngasilin, wah boleh nih, potensi Iseng banget tapi kan. konsisten isengnya kan. Awalnya enggak, awalnya kayak masih ya Iya. sekali tiba-tiba baru bentar doang ada yang beli satu aja gitu udah bener seneng banget kan. Iya. Udah semangat gitu. Live juga lah. Enggak. Kenapa? Belum sih, belum apa ya? Belum prepare gitu. Karena kan kalau misalnya nge-live kita tuh harus tahu ukurannya. Kayak misalnya ada orang nanya, iya, "Kak, masih ada." Saya berat 180. Lingkar dada berapakah gitu ya? Tahu. Ada orang Gitu kan. Iya. Kecuali ada siapanya lagi yang tahu dia. Iya. Cuman kalau live iseng-isengan doang Belum pernah juga sih sama sekali di anak kota. Belum. di tempat yang lain berarti pernah. Tempat Yang di lo- anak kota kan belum nih. Iya. Di account yang second account berarti ada kali. Second account Yang anak dulu desa. sebelum anak kota. Tapi itu bukan apa ya, masih kayak Iseng doang doang gitu. ya, medsos pribadi gitu lah. Oh iya. Oh, jadi live ngomong biasa Ngomong gitu. biasa. Oh. Itu yang ada ngasih gift apa gitu-gitu nggak? Oh iya benar, kalau live kan gitu ya. Ada nggak? Itu Dulu beneran ada, nggak sih? Emang beneran. dapat duit? Beneran dapat duit, cuman convertnya gift di TikTok nggak tahu ya kalau itu dulu kan, kalau sekarang nggak tahu. Gede banget, 50% kalau nggak salah. Misalkan orang beli top up 500.000, dia sawernya 500.000 juga, dapatnya 250.000 doang. Ke kitanya gitu. Iya. 50 lagi? Ke TikTok. Ke platform. Ya, Iya. platform. Bangga juga. Iya kan, gede banget kan. Itu dulu sih, nggak tahu kalau sekarang. Sama kayaknya. Berarti tuh kayak gitu-gitu tuh mirip kayak Bigo Live gak sih zaman dulu? bener. Yang dibayar di Mirip-mirip ya. Ya Ya, kan? mirip-mirip. Terus dari perjalanan Koko Mountain sampai akhirnya sekarang bisa menghasilkan tuh berapa lama? Berapa lama seriusnya deh? Hampir setahun tadi sampai April bulan nih tahun ini. Itu ya total, tapi kalau pendapatan itu pertama kali ya nggak nyampe sebulan itu udah menghasilkan waktu itu. Pendapatan terbesar Pendapatan terbesar yang pernah didapatkan. bulan ini kayaknya. Wah, Oh lumayan. gitu. Dari sini, dari podcast ini kan, dari podcast ini kan. Bulan ini nih paling gede. Iya, soalnya Ramadan kan. Koko jual baju koko. Koko. Sumpah? Iya, kayak brand-brand yang mau jual baju koko itu masuk juga. Banyak itu. Nah itu menarik tuh. Jadi brand itu approach ke Koko untuk bantu mempromosikan produk mereka, atau Koko yang biasanya approach mereka gitu. Bagaimana? Biasanya brand yang nge-approach gua kan, cuman nilai dulu, maksudnya gua kan nggak bisa asal-asal nerima juga, gitu ya. Jadi ngeliat dulu ini emang selera atau enggak, bagus atau enggak reviewnya juga, biar disampaikan ke audiensnya juga, ya mereka seneng juga, Sesuai. sesuai gitu. Oh jadi nggak sembarangan terima juga ya? Yes, enggak. Dan juga jarang, dulu pertama kali nge-approach, kayak misalnya mau brand ini, coba DM ya, lama banget dibalas gitu lah, awal-awal banget. Sekarang udah Brand gantian. DM ini nggak? Sekarang dulu, iya. Udah gantian. Iya. Terus masih mau lo terima? Sempat waktu itu cuman nggak. Lewat gue Akhirnya bisa, enggak? tapi gila sih harganya. Lewat gue bisa. Bohong. Dia bohong. Tapi Bar, gue nanya dong, ini tuh kayak gini-gini tuh buat lo seneng gak sih? Maksudnya kerjaan yang sesuai sama passion lo gitu gak sih? Pribadi, gue kan seneng fashion emang. Oke. Nah, karena seneng fashion, terus sebenarnya di dunia fashion ketika gue mau masuki jadi afiliator ini belajar banyak juga. Karena kayak pemula banget kan di dunia fashion. Apa nih? Streetwear, terus skena, apa gitu-gitu Iya, juga. iya, Ngerti iya. kan? Apa itu gitu. Nah, belajar juga sekalian. Terus ya menarik Asik. aja. Tuh. Tiba-tiba menghasilkan Tiba-tiba gitu menghasilkan. ya kan, sambil jalan ini Benar. gitu. Tambah gede, bulan ini BAM gitu ya. Benar. Congrats man. Thank you. Masih mau kerja di kantor. Enggak, jadi kebalik. Jadi kebalik. Yang itu yang jadi sampingan. Nah aku mau nanya, sebenarnya pekerjaan kayak gini tuh possible dijadikan full time atau enggak sih? Possible banget sih, possible banget. Apalagi kalau misalnya udah lumayan banyak brand, udah mulai keteteran, misalnya brand mulai masuk, Wah, bahkan sudah videonya tuh sering dibeli, karena video itu bisa dibeli juga sama brand. Tuh. Nah, ada potensi orang itu juga malah di hire jadi content creator dia juga.
bisa juga. Dapat gaji bulanan juga atau brand ambassador gitu kan ibaratnya. Bisa banget gitu. Udah pernah ditawarin kok? Pernah. Wah, udah pernah di hijack. Hampir. Hampir di hijack. Dasar. Kalau nggak profesional sih, santai dong, jangan jadi marah. Enggak. Iya lanjut. Kenapa nggak review makanan? Sebenarnya sempat pikiran juga karena teman kayak coba review makanan aja, orang TikTok pasti banyak yang suka gitu ya. Nggak ke makanan karena kemarin mikirnya juga karena kan apa ya, kan gue kan kerja full time juga kantoran, terus nyari yang passion aja juga, nyari yang sesuai selera aja. Kalau ngerjain kan seneng gitu. Pasti harus senang di kantor tuh juga harus senang. Gitu. Oh, kerja di full time jadi apa kok kalau di kantor? Di kantoran jadi IT. IT program. Biasanya kalau IT pemalu-pemalu loh, Nah itu juga banyak sih ngomong. iya kan? Iya, Terus iya, lo benar. bisa, tapi lo pemalu nggak sebenarnya? Sebenarnya pemalu juga sih, Kayak cuma gue. pede aja kalau pedein aja. Karena sendiri kali ya. Nah benar sih, karena sendiri juga. Jadi kalau misalnya di depan umum sih mungkin malu. malu, giliran sendiri ya udah masalah ditonton ya udahlah gitu ya. Benar-benar kamera doang kan. Iya. Iya. Gitu. Mungkin di kantornya kurang menyenangkan kali dia. Mungkin ya, tapi yang kita nggak tahu dia kantornya juga di mana ya kan. Ya, benar. Tapi belum ada rencana untuk pindah Juni kan? Belum. Cheers dulu, cheers. Sehat-sehat. Yang di belakang juga sehat-sehat semua. Sehat-sehat. Alhamdulillah. Karena gue dengar juga lu sekarang udah punya apa? Ya lu hire editor lah ya gitu kan. Betul. Temen lu sendiri gitu kan. Dan editingnya juga gue liat anjir. Si Wayan nih pemain juga si Wayan. Itu ya kan? wayan kulit atau wayan orang? Oke, jok gue tadi. Jujur Dicowok gue. Terlambat. Nah kan kalau sebenarnya kalau lihat video-videonya TikTok anak kota itu, sebenarnya videonya lumayan menurutku lumayan perfeksionis, idealis, bagus begitu kan. Nah, gimana tuh tantangannya lawan algoritma TikTok? Kan kadang-kadang kita bikin video niat ya kan, hasilnya tidak ada. Begitu bikin video yang biasa-biasa saja, Sebenarnya banyak, cuman kalau di dunia affiliate itu strateginya banyak. Karena kan kalau sekarang yang udah di-reach sama brand, itu kita upload video satu, terus udah approve, ya udah upload. Kadang dia mau bantu kita buat ngiklanin juga, gitu. Jadi nggak cuman pure dari FYP. Karena kan sama-sama untung ya videonya. Oh iya. Iya, mereka ngiklanin video gua di situ juga ada keranjang kuning dan gue dapat komisi, dia dapat penjualan. Jadi di boost juga. Nah itu. Menarik. Nah benar. Menarik. Itu satu. Yang kedua kita bisa promosin. Kalau gue pribadi biasanya strategiin ada budget promosi sendiri juga. Oh, dari lo nya sendiri? Diri sendiri. Tapi ya berapa persen kecil lah gitu. Kadang dibantu juga sama ini kan, sama brand. Ada. Kira nama kerjaan. Oh bukan. Sama brand. Enggak lah, Sama kalau brand. kantornya mah kayak kurang support sih. Ini ya kelihatannya ya, cuman kan nggak tahu lah ya. Yang kedua, awal-awal juga belajar ya apa ya, gimana sih buat video yang bagus pastinya kan, yang menarik gimana. Ya akhirnya algoritma TikTok tuh bisa kebantu banget sama itu, gitu. Kalau misalnya nih ya, gue suka lihat yang coba dicek di keranjang kuning hari ini harganya berapa gitu. Emang beda-beda. Beda-beda juga sih. Setiap orang yang ngeklik juga beda-beda di hari itu gitu misalnya, atau enggak di Bisa hari jadi. itu. Oh iya. Bisa jadi. Cuman gue nggak tahu teknisnya juga. Biasanya itu kan seller ya. Tapi ada kupon lah, ada apa. Cuman kalau dari afiliator, jarang Enggak. sih. Iya. Nggak ngaruh kalau. Nggak terlalu ngaruh-ngaruh banget gitu. Tapi lo cuma tetap dapatnya dari yang berapa harganya di situ. Oh, betul. Kalau harganya turun, komisi turun juga. Oh gitu, kesel dong lo ya. Ya, Kemarin itu cuma udah ada yang ngatur ya. Iya benar. Jadi emang ngaruh kalau kayak gitu ya. Ngaruh di beberapa produk. Lo kira misalnya. tuh di lo nya tetap kehitungnya mah tetap segitu aja gitu. Oh enggak, persentase soalnya. Kalau afiliator itu kan ada afiliator, ada endorsement kan. Itu kan dua hal yang berbeda. Nah, kalau Koko di reach out sama brand untuk affiliate itu sebenarnya kita dapat paid juga nggak sih hitungannya? Paid affiliate atau kayak
ya udah dikirimin produk, terus Koko bikin video dan taruh keranjang kuning, terus nanti dipromosiin, that's it gitu. Dulu. Lu juga konten creator ya? Enggak, bukan. Lu yang viral kan yang waktu cici-cici yang Enggak, apa? puasa itu ya? Lu ya? Lagi mencoba. Oh gitu, ada keranjang kuning juga? Enggak ada. Cici puasa? Enggak, belum. Macam-macam jenisnya sih. Ada brand yang misalnya nggak pakai keranjang kuning juga ada. Mereka mau beli awareness gitu ke netizen biasanya. Ada juga. Jadi paid doang, pure paid. Ada juga yang barter. Misalnya kita nawarin nih produknya, barternya ini. Ntar tolong di-review Kak. Nah, kalau gitu. Ada juga. Ada juga yang ya bisa keranjang kuning biasanya. Ada yang paid plus keranjang kuning juga gitu. Beda-beda sih. Milih nggak lo tapi? Milih dong. Brandnya, produknya juga milih. Kalau bukan yang ngasal, yang penting ada aja Ya, gitu? enggak. Udah Harus bisa sesuai selera juga. Yang reviewnya ya menurut gue juga bagus. Kalau misalnya ada brand baru pun, baru launch produk baru, bagus, ya gue mau gitu. Oh terpercaya ya? Keras, pemahen. Keras juga. Berarti lu ada di sini juga, lu juga pilih-pilih kan? Milih-milih. Ini pilihan berarti gitu kan? Pilihan. Ada yang datang terus lo lihat barangnya nggak oke nggak? Terus lo tolak gitu? Ya nggak oke banget sih, nggak pernah ya gitu ya. Yang nggak oke dikit misalnya kayak jahitan misalnya tiba-tiba ada yang rusak gitu ya. Ya harusnya sih gue mikirnya produk ini doang gitu. Jadi biasanya tetap gue tutupin aja, maksudnya ya reviewnya yang ini Yang benar pas aja, oke-nya yang pas gitu. oke gitu. Tapi lo ngasih tahu ke Ngasih si yang tahu, punya ini iya. ada yang ini ya gitu. Biasanya itu produk-produk barang putih sih. Yang bajunya putih misalnya pas nyampe ada noda gitu biasanya. Atau jadi broken white nih, jadi kan beda nih putihnya. Pernah soalnya. Ya enggak dong, kalau broken white mah udah kelamaan. Iya benar. Iya kan, siapa Ada tahu. dikit lah gitu. Udah lama nggak sih? Gar. Edgar, iya. Kalau broken white ya emang ada warna broken white. Ya maksudnya datang-datang broken white lah, beda nih gitu. Tapi ada kok warna broken white. Tapi menurut Koko sebagai afiliator, umur afiliator nih bakal panjang. Gue bisa bilang panjang karena apa? Karena affiliate itu nggak cuma dari TikTok. Affiliate itu bisa banyak banget sekarang, medsos. YouTube sekarang udah bisa nge-affiliate. Oh, ada produknya. Ada juga bisa nyantumin video panjang, video shorts. Itu bisa nyantumin produk juga. Shopee, terus medsos lain lah yang bisa ini. Even kalau misalnya nggak ada medsos pun, kita bisa nge-share link doang. Jadi misalnya dari TikTok kita generate link, kita buat di story IG misalnya gitu. Nanti masuk semua komisinya kalau ada yang beli dari link itu gitu. Jadi kalau ngeliat kepanjangan ke depan, medsos juga makin berkembang, makin banyak orang-orang berlomba buat bikin fitur affiliate ini. Ya menurut gua ke depannya masih gitu bagus sih. Dan untuk pemula pun masih ada kesempatan ya. Benar, menurut gua masih ada kesempatan besar banget buat affiliate. Bahkan gue yang tadi cuma tangan-tangan doang gitu, itu potensi buat jadi afiliator juga. Banyak soalnya afiliator yang cuma gambar doang. Nggak pakai muka. Iya, bahkan yang cuma slide-slide foto. Iya. Benar. Saya sering sekali melihat. Iya. Cuma Kalau tulisan. kurang menarik sih ya Gue sebenarnya. sering juga ngeliat. Tapi nggak juga ada banyak yang- kan yang nonton juga. Iya, yang banyak sih. Gue sering lihat tuh di lo sih, kan kalau lo lihat ya kan gue gini di kasur Kan tuh. punya handphone, kenapa nggak lihat Iya kan, sendiri? enak liatnya. Dia nge-scroll ya kan enak, gue tinggal Kalau gini. tidur jelek. Ya. Lo lebih pilih yang mana nih? Lo lebih pilih yang ngikutin tren gitu kan, style lo, atau lo ngikutin gaya lo aja lah. This is Edgar motherfucker gitu apa gimana gitu. Menurut gua bisa kombinasi dua-duanya juga. Oke. Jadi tren sama gaya gue sendiri. Gitu kan, kenapa enggak gitu, dua-duanya bisa. I see. Jadi lagi apa yang rame, misalnya kalau mau narik penonton, misalnya Adidas Samba kemarin taruh Samba, ya bisa aja kalau mau ikutin itu, tapi di matchingin sama produk kita yang lagi kita mau kita promosiin misalnya. Bisa kan di mix and match, karena fashion luas banget gitu. Iya. Benar. Atau mau ngikutin gayanya siapa? Karena jujur, gua anak kota itu kan inspirasi dari banyak
influencer juga di TikTok, gaya mereka gimana, gaya mereka OTD gimana gitu-gitu. Iya. Kalau menurut lu gimana? Kalau pernah lihat kakek-kakek di Eropa, pernah nggak? Kakek-kakek Nah, gitu. apa tuh? Berarti banget. classy gitu ya. Lover lah ya berarti ya. Iya, classy sih. Vero. Ladies and gentlemen. Edgar, ladies and gentlemen.